Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Nabila Putri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, dan huruf muqatta'ah. Pertama-tama, saya akan membahas materi mengenai hukum bacaan alif lam, yakni alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Nah, yang dipaparkan tadi pada judulnya bahwasanya hukum bacaan alif lam ini dibagi menjadi dua, yakni alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiah. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, perlu kalian ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu apabila terdapat isim atau kata benda yang diawali dengan huruf alif lam, maka kata benda tersebut bukan menjadi hal yang umum lagi, namun sudah menjurus ke arah spesifik atau khusus. Nah, contohnya itu pada kata kitab yang berarti buku. Nah, jika tidak diawali dengan alif lam di depan hurufnya, yakni kitabun, maka buku itu tuh masih menjadi hal yang umum, yang mana buku itu bisa mencakup apa saja. Namun, jika sudah ditambahkan alif lam di depannya, yakni menjadi alkitab atau alkitabu, maka buku tersebut sudah menjadi hal yang spesifik, yang mana yang dimaksud tuh maksudnya kayak buku itu, atau buku yang dimaksud dalam percakapan tersebut. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah atau al-qamariyah berasal dari kata qamarun yang artinya bulan. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya bulan itu merupakan benda langit yang terdapat wujudnya, kan? Nah, dia tuh memiliki cahaya yang mana cahayanya itu tidak terlalu terang, sehingga dapat dilihat oleh mata. Nah, jika kita bandingkan dengan hukum bacaan alif lam sendiri itu, maka alif lam qamariyah ini merupakan huruf bacaan alif lam yang mana alif lamnya ini tuh terdapat wujudnya dan dapat dibaca dengan jelas. Di sini terdapat huruf-huruf qamariyah. Nah, dari 28 huruf hijaiyah, 14 diantaranya itu merupakan huruf-huruf qamariyah. Nah, yang mana dapat kalian lihat sebagai berikut, yakni terdapat alif, ba, go, ha, ja, ka, wa, kho, fa, a, kof, ya, mim, ha. Atau agar dapat mempermudah kalian itu dapat dirangkai menjadi ibadi hajjaka wa khuf aqimah. Ibadi hajjaka wa khuf aqimah. Oke. Nah, maka dapat dikatakan alif lam qamariyah ini tuh terjadi apabila terdapat alif lam bertemu dengan 14 huruf tersebut gitu loh. Maka nantinya akan dibaca menjadi jelas. Nah, selain ditandai dengan bertemunya huruf tersebut, biasanya tuh alif lam qamariyah itu dalam huruf alif lam qamariyah itu terdapat huruf sukun gitu di atas alif lamnya. Nah, maka ada dua ciri, yakni bertemu dengan 14 huruf tersebut dan juga terdapat sukun di atas alif lamnya. Nah, berikut terdapat contoh-contoh dari huruf dari alif lam qamariyah. Nah, jadi yang pertama itu ada al-ard. Nah, al-ard ini di mana alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yakni alif. Nah, dibacanya itu al-ard, dibaca jelas ya. Alif lamnya itu dibaca jelas, al-ard. Terus yang kedua itu ada al-bait, di mana alif lam ini bertemu salah satu huruf qamariyah, yakni ba. Nah, maka dibaca jadi al-bait. Alif lamnya juga dibaca jelas, al-bait. Nah, untuk contoh ketiga dan seterusnya itu juga dibaca jelas. Oke. Nah, selain dari bertemunya huruf alif lam dengan qamariyah, di situ juga alif lam itu ada tanda sukunnya. Nah, kita bisa mengetahui nih, bahwasanya ini semua nih, contoh ini semua merupakan huruf dari al-qamariyah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selain adanya alif lam qamariyah, juga terdapat alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah atau al syamsiah berasal dari kata al syams atau syamsu yang artinya itu matahari. Nah, seperti halnya bulan, matahari juga merupakan benda langit yang terdapat wujudnya. Namun dia tuh memiliki cahaya yang terang.
ya, sangat terang sehingga tuh tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, jika kita bandingkan dengan hukum bacaan alif lam, maka alif lam syamsiah ini termasuk hukum bacaan alif lam yang mana itu alif lamnya itu terdapat wujudnya. Namun alif lamnya tersebut tidak dibaca dengan jelas atau dibacanya itu dengan dileburkan. Nah, di sini tuh terdapat huruf-huruf syamsiah. Nah, huruf-huruf syamsiah ini bisa dibilang itu merupakan sisa gitu ya, sisa dari huruf-huruf komariah. Nah, di sini tuh ada to, ta, sod, ro, ta, do, za, nun, dal, sin, zo, za, shin, lam. Atau dapat dirangkai nih menjadi debasum masil rahman tafuz difadha ni'am, atau juga dapat dirangkai menjadi da'su adzonin zur syariqan lil kiram. Dapat dipilih nih salah satunya yang paling gampang mana. Nah, jadi dapat disimpulkan alif lam syamsiah ini terjadi apabila terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf ke-14 huruf tersebut gitu ya. Maka dibacanya itu tidak jelas atau maksudnya dileburkan. Alif lamnya tidak dibaca jelas atau dileburkan. Nah, selain bertemunya alif lam dengan ke-14 huruf tersebut, alif lam syamsiah ini juga dapat diketahui dari adanya tanda tasydid pada huruf setelah setelah lam. Sehingga bacanya itu menjadi dileburkan mengikuti dengan huruf setelah lam tersebut. Gitu ya. Nah, di sini tuh terdapat contoh-contoh dari al-syamsiah ya, dari contoh-contoh alif lam syamsiah. Nah, yang pertama itu ada at-toib. Nah, at-toib di sini tuh terdapat alif lam yang bertemu dengan to, salah satu huruf syamsiah yakni to. Jadi baca at-toib gitu ya, bukan al-toib tapi at-toib. Nah, karena langsung at-toib bukan al-toib, maka ini dapat diketahui bahwa ini adalah alif lam syamsiah karena melebur ke huruf berikutnya at-toib. Nah, terus yang kedua itu ada contohnya yakni as-samun. Nah, as-sumun. Nah, as-sumun ini tuh di mana alif lam ini bertemu dengan huruf syamsiah yakni adalah sa. Nah, di situ kita tahu bahwasanya itu dibacanya as-sumun, bukan al-sumun. Bukan al-sumun, tapi as-sumun. Nah, jadi di situ alif lamnya tidak dibaca, yang mana itu langsung dileburkan ke huruf berikutnya. Jadi as-sumun. Nah, untuk huruf ketiga dan juga untuk contoh ketiga dan seterusnya itu juga sama, dibacanya itu langsung dileburkan ke huruf setelah silam. Nah, mungkin jika kalian teliti, di situ tuh terdapat tanda tasydid ya di huruf setelah si lam tersebut. Misalnya tuh di atas to, di atas sa, di atas sod, ya ada tanda tasydidnya. Dan itu merupakan ciri dari alif lam syamsiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai huruf muqatta'ah. Apa sih huruf muqatta'ah itu? Jadi huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terletak di awal surah atau huruf-huruf yang menjadi pembuka atau mengawali surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an. Nah, selain mengawali mengawali surah-surah di dalam Al-Qur'an, huruf-huruf muqatta'ah ini juga memiliki ciri lainnya yang mana dia tuh biasanya tidak memiliki harokat, tetapi terdapat tanda mat atau tanda panjang yang tampak seperti bendera, atau juga ada tanda yang untuk menegaskan bacaan seperti tanda tasydid atau shiddah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini dibagi menjadi 5. Ada muqatta'ah yang terdiri dari 1 huruf, ada muqatta'ah yang terdiri dari 2 huruf, ada muqatta'ah yang terdiri dari 3 huruf, ada muqatta'ah yang terdiri dari 4 huruf, dan ada muqatta'ah yang terdiri dari 5 huruf. Nah, berikutnya ini terdapat contoh-contoh ya dari huruf muqatta'ah. Yang pertama itu ada nun, qaf, dan shad. Ini merupakan huruf-huruf muqatta'ah yang terdiri dari 1 huruf. Nah, terus yang kedua selanjutnya itu ada toha, tosin, hamim, dan yasin. Ini merupakan huruf muqatta'ah yang terdiri dari 2 huruf.
Terus selanjutnya itu ada alif lam mim, alif lam mim, alif lam ro, dan tosimim dan ain sin qaf ini merupakan huruf-huruf muqatta'ah yang terdiri dari 3 huruf. Terus yang selanjutnya itu ada alif lam mim shad dan alif lam mim ro itu merupakan huruf muqatta'ah yang terdiri dari 4 huruf. Terus yang terakhir itu ada kaf, haya, ain, shad ini merupakan huruf muqatta'ah yang terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya ada cara membaca huruf muqatta'ah. Nah, cara membaca huruf muqatta'ah ini tuh dibagi menjadi 2. Ada yang dibaca ringan dan ada yang dibaca berat. Nah, untuk yang dibaca ringan ini disebut dengan mukhafaf. Sedangkan yang dibaca berat itu disebut dengan mutsaqal. Nah, sedangkan untuk panjang bacaannya itu dibagi menjadi 3, yakni ada yang dibaca 6 harokat atau 6 alif, terus ada yang dibaca ada yang dibaca 2 harokat, dan bahkan ada yang tidak dibaca sama sekali atau hanya 1 harokat saja. Nah, terus huruf-huruf yang dibaca 6 harokat ini adalah huruf-huruf seperti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, qaf, lam, kaf, dan mim. Nah, yang mana itu terhimpun dalam kata nakoso asalukum atau kam asal nakos. Oke. Sedangkan huruf-huruf yang berharokat 2 itu yang dibaca 2 harokat ini adalah huruf-huruf seperti ha, ya, to, ha, dan ro, atau yang dihimpun dalam kata hayyun tohuro. Ya. Nah, untuk yang tidak dibaca panjang ini tuh contohnya seperti huruf alif gitu ya. Nah, di sini tuh ada contoh dari huruf muqatta'ah yang dibaca mutsaqal dan ada huruf muqatta'ah yang dibaca mukhaffaf. Nah, untuk huruf muqatta'ah yang dibaca mutsaqal ini terjadi apabila setelah huruf mat itu terdapat huruf sukun asli berupa tasydid yang terjadi pada huruf hijaiyah yang mengawali surah gitu ya. Nah, cara membacanya itu yakni dengan memanjangkan bacaannya terlebih dahulu sebanyak 6 harokat, nanti terus diikuti dengan bacaan idgham gitu ya, sebanyak 2 harokat. Nah, contohnya itu ada alif lam mim gitu ya. Alif lam mim. Di sini tuh ada alif, lam, dan mim. Nah, alif itu dibaca tanpa mat gitu ya. Dia tuh dibaca hanya 1 harokat saja. Terus ada lam. Lam itu dibaca 6 harokat, yang mana nanti diikuti gitu ya, diikuti dengan bacaan idgham sebanyak 2 harokat. Nah, terus habis itu dilanjuti dengan mim sebanyak 6 harokat. Maka dari itu, cara bacanya yakni alif, lam, mim. Oke, kita beralih ke huruf muqatta'ah yang dibaca mukhaffaf. Nah, huruf muqatta'ah yang dibaca mukhaffaf ini terjadi apabila sesudah huruf mat itu tuh diikuti oleh sukun asli gitu ya, diikuti oleh sukun asli yang tidak bertasydid, yang mana huruf tersebut tuh terdapat di awal kalimat, awal surah gitu ya, awal surah. Nah, cara membacanya ini yakni dengan memanjangkannya terlebih dahulu sebanyak 6 harokat, lalu nanti diikuti dengan membacanya tuh sebanyak 2 harokat tanpa didengungkan, sehingga dibacanya tuh ringan gitu ya. Contohnya itu seperti alif, lam, ro. Di sini ada alif, lam, dan ro. Nah, alif ini dibaca 1 harokat atau tidak panjang ya, dibaca tidak panjang sebesar 1 harokat. Terus ada juga lam. Lam ini dibaca 6 harokat. Nah, ada tanda benderanya ya, ada tanda bendera di sana. Terus ada ro. Ro-nya ini tidak diikuti oleh tasydid ya, sehingga tidak berat gitu membacanya. Nah, ro-nya ini dibaca 2 harokat. Maka dari itu dibacanya yakni alif, lam, ro. Nah, berikut ini ada contoh-contoh lainnya nih dari huruf muqatta'ah dan cara membacanya gitu ya. Yang pertama itu ada nun. Nun itu dibaca 6 harokat. Nah, di situ ada tanda benderanya ya, 6 harokat. Terus ada shad, sama juga ada benderanya, itu dibaca 6 harokat. Ada qaf dibaca 6 harokat juga, ada benderanya. Terus ini ada yang huruf muqatta'ah yang 2 itu ya, 2
terdiri dari dua huruf itu ada toha, di mana to-nya itu dibaca 2 harokat dan ha-nya itu dibaca 2 harokat. Dan terus ada yasin, di mana ya-nya itu dibaca 2 harokat, dan sin yang ada benderanya itu dibaca 6 harokat. Dan untuk contoh-contoh yang lainnya, kalian bisa lihat di layar monitor Anda ya. Sekian penjelasan saya mengenai alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, dan huruf muqatta'ah. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.